Perkasa itu artinya perempuan kuat, sehat dan sejahtera. Perkasa itu perempuan kuat, sehat, sejahtera. Emansipasi wanita jangan sampai keterlaluan. Boleh lah berpartisipasi dalam dunia politik, dalam dunia dakwah, dunia kesehatan dan sebagainya lah. Wanita harus hadir di sana. Tapi kan tugas utama tetap saja ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami sahabat podcast Kemenak Tangsel. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat podcast Kemenak Tangsel, berbahagia sekali saya Yusni Sopandi pada saat ini di studio Kemenak Tangsel kita ini kedatangan dua penyuluh, ya, dua bintang tamu, kedua-duanya adalah penyuluh. Untuk yang pertama adalah penyuluh senior saya, penyuluh agama Islam, yaitu Ibu Hajah Tati Astariati. Bu Hajah Tati Astariati ini sekaligus menjadi Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim Kota Tangerang Selatan, atau biasa kita dengar atau kita sebut Ketua BKMT Tangsel. Assalamualaikum Bu Haji Tati, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Bu Haji ya. Saya manggilnya Bu Haji aja kayaknya ya. Oke. Iya. Bu Haji, udah cucu berapa nih? Kira-kira udah punya berapa nih? Kelihatannya masih seger, masih fresh aja gitu ya. Alhamdulillah ya Allah. Cucu sudah 7, bahkan mau nambah lagi nih kayaknya. Oh gitu. Aduh. Nggak kelihatan ya. Jadi kesibukannya, kesehariannya apa nih sekarang? Ya, masih sehari-hari ya ke majelis taklim, ke organisasi. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah, masih berjalan lah. Iya. Walaupun pandemi begitu. Walaupun pandemi, tapi tetap ya kesibukan. Benar-benar. Jadi Bu Hajah Tati Astariati ini selain menjadi penyuluh agama Islam di Kemenak Tangsel, tapi juga merangkap sebagai Ketua BKMT Tangsel ya. Selamat datang di podcast Kemenak Tangsel, Bu Haji. Terima kasih. Oke, penyuluh yang kedua atau bintang tamu yang kedua kita ini adalah Pak Ustadz Muhammad Adi Cahyadi MA. Gimana kabarnya, Pak Ustadz? Iya, Pak Ustadz Adi ini adalah Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kota Tangerang Selatan, atau biasa kita sebut Ketua FKPAI Tangerang Selatan ya. Ya, betul Ustaz. Iya betul. Gimana kesibukannya Pak Ustadz sekarang nih? Ya, biasa sebagai penyuluh. Tugas utama kita terjun ke masyarakat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Dan biasalah mengisi majelis taklim, khotib Jumat, dan ya, sebagainya terkait menyampaikan informasi kepada masyarakat bidang keagamaan. Oh gitu. Jadi semua yang mencakup tentang bidang keagamaan masih dilaksanakan terus gitu ya. Gitu. Mungkin biar nggak terlalu kaku, jangan Ustadz lah. Gitu. Saya kemudahan panggil Ustadz. Jadi saya manggil jangan Pak Ustadz nih. Jadi manggilnya Bang Adi aja kayaknya ya, lebih rileks ya. Oke. Bu Haji, selamat datang juga. Bang Adi. Oke, Bu Haji dan Bang Adi, sekarang saya mau bertanya-tanya nih ya. Selama ini kan kita sering dengar, karena kita sekarang sedang berdiskusi tentang kepenyuluhan, apa fungsi dan tugasnya dari penyuluh, dan juga apa juga permasalahan-permasalahan yang ada di bidang penyuluhan ini. Sekarang saya mau tanya nih, sebenarnya penyuluh agama Islam itu apa sih? Kalau dulu sih waktu saya kecil ya, mohon maaf, saya sering dengar gitu ya, ada penyuluh tentang kelautan, atau saya lagi ke Posyandu ada penyuluh Posyandu, atau ada penyuluh pertanian gitu ya, biasanya kita sering dengar. Tapi kalau penyuluh agama Islam gitu, itu tuh sebenarnya apa sih Bu Haji? Iya. Berbicara masalah penyuluh ya, karena memang kita PNS, itu menurut
apa definisi lah adalah istilah seperti itu. Penyuluh agama itu adalah pegawai negeri sipil atau gitu. ASN yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan ya, bimbingan kepada keagamaan dan juga penyuluhan pembangunan dengan bahasa agama. Itu penyuluh agama seperti itu. Oh gitu. Jadi itu tuh ya yang namanya penyuluh agama Islam itu tadi Bu Haji Ya, sampaikan memberikan bimbingan keagamaan dan memberikan bimbingan dan penyuluhan gitu ya. dengan bahasa agama. Dengan bahasa agama. Nah, ini kan jawaban dari Bu Haji. Kalau dari Bang Adi sendiri, apa sih sebenarnya penyuluh agama Islam itu? Kalau menurut saya memang penyuluh itu kan asal katanya suluh ya. Suluh itu penerang. Iya. Oh iya betul. Kalau ini versi saya aja. Saya bisa mengambil kesimpulan seperti itu begini. Jadi penyuluh itu kan sebenarnya memberikan informasi yang utama, yaitu memberikan informasi program-program pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Agama, ya tentu saja bidangnya keagamaan. Betul. Kalau tadi Ustazah bilang penyuluh di puskesmas, penyuluh pertanian, itu mungkin bidang mereka pertanian. Tapi kalau penyuluh agama ya tentu saja ya penyuluhannya itu atau memberikan informasinya kepada masyarakat bidang keagamaan. Atau kita bahasa yang lebih religinya itu ya dakwah lah. Nah, teman ini bahasa lebih Indonesianya itu penyuluh. Sebenarnya sama saja. Yang sifatnya itu kita memberikan informasi atau informatif atau juga kita memberikan pendidikan yang namanya edukasi yang atau edukatif kepada masyarakat. Atau kadang-kadang itu juga bisa melebar ke bidang misalnya advokatif. Jadi kadang kita itu memberikan pembelaan dalam hukum, misalnya ada kasus perceraian mungkin atau ada kasus misalnya ada orang, kemarin saya ada kasus tuh ada orang nanya gitu, Pak Ustadz gimana ya suami saya itu udah nggak pulang sekian tahun, saya pengen nikah lagi tapi saya nggak punya surat cerai, itu gimana? Nah kita harus paham tuh isi hukumnya bagaimana. Nah itu kita berikan advokasi kepada masyarakat. Nah, ibu harus kesini, harus minta surat hilang namanya, surat goib namanya. Oh gitu. Jadi bisa jadi penyuluh itu memberikan jalan ya bagi orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu harus kemana nih kita arahnya, begitu mungkin ya. Utamanya memang masalah keagamaan. Tapi kadang-kadang kita juga harus bisa melebarkan sayap kita di bidang juga hukum, misalnya tadi itu yang misalnya surat goib itu kemana mintanya. Oh gitu ya, karena kan beberapa masyarakat juga ada yang nggak tahu, jadi gara-gara nanya ke kita jadi kita bisa memberikan jalan gitu ya. Betul. Terus kalau tugas dan fungsinya itu sendiri apa aja sih Bu Haji? Tugas apa maksudnya? Iya, itu penyuluh agama Islam, tugasnya apa, fungsinya apa? Ya, tadi kembali kepada kata penyuluh, itu kan penyuluh itu kan suluh gitu. Iya, gitu. Jadi memberikan suluh itu kan kalau dulu orang gelap tuh disuluhin gitu. Diterangin ya. Diterangin. Tugasnya itu memberikan pencerahan, penerangan tentang keagamaan atau tentang pembangunan, tapi dengan selalu prinsipnya memakai bahasa agama. Gitu. Nah, jadi kita benar-benar memberikan satu pencerahan kepada umat, pendidikan agar umat itu benar-benar menjadi umat yang cerdas, yang religius, yang benar-benar istiqomah gitu di dalam pandangannya atau dalam pegangannya, yaitu kepada agama gitu. Masya Allah, benar-benar. Pak Adi gimana nih kalau untuk tugas dan fungsinya? Kalau tugas sebenarnya memang sudah ada aturannya ya, sudah ada aturan kementerian. Kalau yang kami dapati memang ada sekurang-kurangnya gitu ya, ada 8 ya, bidang yang harus kita berikan informasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Ya salah satu contohnya misalnya tentang keluarga sakinah, tentang edukasi tentang narkoba lah ya, tentang produk halal, tentang kerukunan umat beragama, tentang zakat, tentang wakaf. Ya, memang menurut kabar nanti mungkin akan ditambah lagi. Cuma saya secara pribadi belum tahu apa tambahannya. Tapi yang sudah berjalan itu ya penyuluh itu memberikan penyuluhan kepada masyarakat atau informasi kepada masyarakat dalam bidang yang 8 itu. Oh gitu, banyak juga ya ternyata ya. Jadi seorang penyuluh itu harus menguasai materi
materi itu salah satunya tadi keluarga sakinah, Ya, betul. terus halal haram. Jadi kita bisa membedakan mana yang halal dan haram gitu ya. Betul. Khususnya untuk makanan mungkin ya. Oke. Terus kalau ke masyarakat biasanya materi apa aja sih yang disampaikan? Kan kadang-kadang penyuluh agama Islam itu suruh turun tuh ke majelis taklim, ke masyarakat langsung. Apa aja biasanya yang disampaikan materinya biasanya? Kalau yang saya biasa jalankan ya, terutama akidah ya. Akidah ya. Karena itu merupakan satu pondasi, Iya, landasan utama yang gitu sangat ya. dasar ya. Jadi akidah yang terus saya menanamkan kepada masyarakat. Kemudian selain akidah juga ya akhlak, gitu. Ya tafsir, ya. Pokoknya hampir menyeluruh lah segitu sebenarnya pendidikan agama kepada masyarakat sih seperti itu. Jadi akhlak, tafsir, akidah, gitu, dan hukum-hukum yang lain. Artinya seperti tadi dikatakan tentang bagaimana umpamanya untuk mewujudkan tadi keluarga sakinah, kemudian juga untuk kerukunan umat beragama di antara bagaimana bertetangga, bagaimana bermasyarakat, bernegara. Karena kan banyak kan kewajiban-kewajiban kita, gitu kan. Betul. Sebagai apapun, maka kami menanamkannya tidak lepas daripada dasarnya itu adalah akidah agama. Agama yang menjadi pondasi, akidah yang menjadi dasar untuk kita melakukan peran dan fungsi kita sebagai apapun. Itu yang harus selalu kita tanamkan di masyarakat. Gitu Bu Haji, makasih. Kalau Pak Bang Adi gimana nih? Apa aja tuh biasanya materi-materinya yang disampaikan ke masyarakat? Ya, selain memang yang 8 bidang yang sudah dispesifikasi dari Kemenak para penyuluh yang disampaikan ke masyarakat, seperti tadi dikatakan sama Bu Haji tadi, sebenarnya kan bisa ke akidah, bisa ke syariah dan sebagainya. Iya. Tapi memang selain yang 8 itu, kadang-kadang kita melenceng. Bukan artinya melenceng negatif ya, artinya kita harus luas ya, harus fleksibel ya, semuanya bisa. Kebutuhan masyarakat Karena kita penyuluh, gitu. Misalnya di masyarakat itu kan misalnya lagi rame tentang aliran sempala, ya sebagai penyuluh harus bisa mengedukasi masyarakat dalam bidang itu. Karena memang ya penyuluh itu semua bidang memang harusnya ya harus dikuasai, karena memang kita kan garda terdepan dari Kementerian Agama. Jadi kita penyuluh itu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kadang-kadang kita harus mendengar apa permasalahan yang ada di masyarakat. Kita sebagai penyuluh ya harus menguasai ya. Betul, ada apa nih gitu ya. Kita juga harus bisa memberikan solusi, memberikan pandangan kepada masyarakat. Jangan sampai nanti kehadiran penyuluh itu tidak dirasakan karena dia tidak menguasai apa yang harus dia sampaikan kepada masyarakat. Namun di bidang yang 8 itu memang ada spesifikasinya. Jadi tidak semua penyuluh membidangi itu semua, tapi memang 8 itu misalnya di satu kecamatan ada 8 penyuluh PNS. Jadi satu PNS dispesialisasi satu bidang, misalnya bidang kerukunan umat beragama, misalnya satu orang penyuluh, dan memang 8 itu. Tapi kadang-kadang di masyarakat kan nggak begitu. Taunya ini penyuluh gitu kan. Kadang-kadang nanyanya kemana-mana tuh. Seperti padahal itu bukan bidang kita. Nah itulah penyuluh. Kita harus siap dengan itu. Nah ini kan tadi kan jawabannya untuk penyuluh agama Islam nih. Tapi kan kalau di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan itu ada bermacam-macam agama kan, bukan agama Islam aja. Nah pertanyaannya, ada gak sih penyuluh dari agama lain, misalnya penyuluh agama Kristen itu ada Protestan, ada Katolik, ada penyuluh agama Buddha, penyuluh agama Hindu gitu kan. Nah itu gimana tuh, ada nggak penyuluh dari agama lain? Ada ya Bu Haji? Oh gitu. Ada. Jadi ada ya penyuluh dari agama lain. Kita agama Islam. Terus penyuluh agama Kristen juga ada, Protestan ada, gitu. Penyuluh agama Katolik ada juga, Hindu juga. Kayaknya yang ada baru itu aja sih. Itu aja ya. 5 agama. Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan. Gitu. Ada penyuluhnya semua itu. Ada semua ya. Jadi bagi agama lain bukan agama Islam aja yang ada penyuluhnya. Jadi yang pengen tanya-tanya mungkin dari agama lain bisa ya datang ke Kemenak Tangsel. Mungkin Pak Adi bisa kasih tambahan. Jadi tiap agama yang resmi di tanah air kita memang ada penyuluhnya. Ada semua. Ya tadi disebutkan sama Bu Haji tadi semua ada. Jadi kan nggak mungkin kita sebagai penyuluh agama Islam ada umat Nasrani misalnya
kita masuk ke sana kan tidak mungkin karena kan itu saja secara keilmuan Bukan ini. agama bukan beda lah jalurnya Iya, karena betul. ya makanya harus ada Masing-masing. iya Masing-masing. penyuluh agama Kristen ya harus orang Nasrani, misalnya Katolik ya harus orang Katolik, begitupun agama yang lain. Oke. Sekarang nih mau tanya nih, kalau suka dukanya menjadi penyuluh agama Islam gimana? Apa Bu Haji? Suka dukanya apa aja sih? Pengen tahu. Iya. Ya Ya kalau kembali kepada tugas, sebetulnya nggak ada duka ya. Enggak ada dukanya, jadi suka terus ya. Suka, gitu. Alhamdulillah. Artinya Luar biasa. kenapa saya merasa suka ya bahwa tugas kita ini tugas yang mulia, Tugas yang Ya, mulia. yang mengajak orang ke jalan Tuhan gitu ya. Ke jalan Allah kalau kita bahasa zaman gitu ya. Gitu. Ke jalan Tuhan. Sehingga dengan tugas itu kita merasa masya Allah begitu. Jadi bahagia, seneng, cinta gitu Cinta. kan. Dan nggak banyak orang yang seperti kita, istilahnya begitu. Ya saya bangga dan bersyukur, bahagia, selalu suka gitu. Cuma kalau memang dikatakan ada duka ya mungkin ada. Cuma bukan ketika menjalankan kegiatan memberikan penjelasan atau penerangan kepada umat gitu ya. Oh, gitu. Tapi ketika kita ingin mengadakan sebuah acara momen besar gitu seperti memperingati hari-hari besar Islam Betul. namanya, itu kan perlu fasilitas yang cukup, yang memadai. Iya. Nah disitulah yang kadang kita merasa ya kurang difasilitasi Kurang, ya. gitu ya, atau tidak ada fasilitas lah untuk mengadakan satu kegiatan keagamaan yang besar yang kelihatan syiarnya itu ya seperti yang kita harapkan lah gitu ya, benar-benar apa sukses lah begitu. Nah, inilah yang kadang menjadi kendala. Akhirnya kita terpaksa mengadakan kegiatan syiar itu membimbing ya secara kelompok kecil-kecilan begitu. Yang penting dia ya ada- mudah-mudahan nih pemerintah bisa Ya. memfasilitasi untuk Nah, kita untuk mengadakan pemerintah. siar-siar agama itu ya kan, lebih ada besar istilah lagi ya. HBI, HBI, ya kan, Hari Hari Besar Besar Islam. Islam. Itu bukan hanya sekedar apa ya perintah, tetapi tidak difasilitasi gitu. Yang bagusnya gitu ya, semoga nanti ke depan ada Amin, gitu ya. Sehingga amin, kita amin. ketika mengadakan seperti Maulid, Isra Mi'raj atau Tahun Baru Islam, nah kita lebih leluasa tuh untuk mengadakannya, sehingga benar-benar syiar dan kebesaran agama kita itu lebih besar. Tapi intinya lebih banyak sukanya kan dibanding dukanya kan. Karena kita merasa kita ini menjadi orang yang benar-benar ya Allah mengajak orang ke jalan Tuhan. Nah, itu kan benar. yang luar biasa itu. Gitu. Masya Jadi nggak ada kalau kita jalan dengan tulus, cinta, dengan tugas itu, insya Allah nggak ada dukanya. Oh, Pasti gitu. suka. Seperti itu. Kalau Bang Adi gimana nih? Suka dukanya menjadi penyuluh agama nih gimana? Kalau Boy Sati tadi luar biasa ya, dia betul-betul ikhlas karena katanya nggak pernah ada dukanya tuh. Udah pernah. Kalau Bang Adi gimana? Ada dukanya nggak? Ya secara tugas keagamaan ya sebagai seorang dai yang berdakwah ya alhamdulillah kita di bawah happy karena memang itu bagian dari kita, kewajiban kita sebagai seorang Iya. muslim juga kan. Tentu tapi dilihat dari itu juga kita kan sebagai pegawai ya, karena kan dakwah yang berkewajiban ya, tapi kalau pegawai itu kan terkaitannya dengan institusi kita, itu dalam hal ini Kemenak ya. Iya. Memang untuk tadi saya sebutkan tuh kayak penyuluh apa bidang kesehatan, bidang pertanian. Konon katanya Bu Haji pendapatannya lebih besar dari Oh, gitu. Ini mohon maaf. Jadi kadang kemarin ya ada itu juga tentang Jadi, P3K itu. Ternyata kan tidak semua penyuluh agama lantas bisa diangkat menjadi P3K. Dan kami misalnya saya pribadi termasuknya yang honorer penyuluh. Tapi mungkin udah PNS sudah lama ya. Oh, gitu. Kalau PNS ya alhamdulillah Bu Haji ya cukup. Kalau yang memang yang non PNS juga alhamdulillah rezeki mah dari mana aja ada. Tapi kan betul, betul. secara kelembagaan, tapi kami memang yang honorer ini ya dibilang tidak ada pendapatan ya ada dikasih ya. Cuman mungkin ya alangkah Ke depan itu mudah-mudahan depannya ini mohon maaf ini Oke. lagi diwawancara. Nah, bisa dicatat ya. Karena ya memang ada tapi ya itulah namanya. Oh gitu, nggak apa-apa. Biar masyarakat bangsa juga tahu Ya. seperti itu suka dukanya menjadi penyuluh agama Islam. Sekarang yang ada disyukuri dulu. Nah, Kalau bersyukur kan nanti ditambah. Nah, insya Allah gitu ya. Oke. Nah, begini di akhir diskusi kita gitu ya, Bu Haji dan Bang Adi.
seperti yang kita tahu sekarang kan lagi emansipasi wanita lagi ramai nih, ya kan, kita tahu di negara kita gitu ya, kita itu perempuan, ini khususnya ke Bu Haji Tati dulu ya, berarti Bang Adi dengerin dulu ya. Iya, ini gimana nih Bu Haji, kalau di negara kita itu kan sekarang kita sebagai perempuan itu banyak diberikan kebebasan ya, kebebasan berekspresi, kebebasan bekerja, juga di bidang formal maupun informal, di pemerintahan ataupun di politisi gitu ya. Biasanya kita banyak diberikan kebebasan gitu ya. Kasih contoh gitu, kayak di pusat itu kan ada Ketua DPR RI yaitu Ibu Puan Maharani. Beliau adalah Ketua DPR RI pertama yang perempuan gitu. Atau contoh kedua, Wali Kota Tangerang Selatan yaitu Ibu Airin, 2 periode menjadi Wali Kota Tangsel. Nah, untuk Bu Haji Tati gimana nih dalam rangka emansipasi wanita ini? Gimana nih kita nih perempuan? Kalau Bang Adi nanti tanya sebagai makhluk Adam, sebagai laki-laki gitu. Ya, saya sangat setuju ya dengan apa namanya peran si perempuan gitu ya. Di seluruh bidang itu harus ada perempuan gitu kan. Karena Allah juga kan mengangkat memuliakan perempuan ya. Bahkan tercantum dalam sebuah surah dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa. Betul. Berarti kan Allah atau agama Islam itu benar-benar memuliakan dengan perempuan. Nah, kemuliaan itu tentu bukan sekedar apa ya, kegiatan yang cuma domestik begitu ya, tetapi bagaimana peran perempuan ikut berperan aktif gitu di bidang umpamanya dakwah, ya di bidang pendidikan kan banyak yang jadi dosen, jadi rektor, seperti sekarang rektor UIN Syahid Butet kan, Iya, itu betul. kan perempuan. Iya, betul. Ya kan? Benar. Jadi silakan dan dibenarkan dalam Islam. Kan ada dalam surah itu dikatakan, surah At-Taubah kalau tidak salah ayatnya saya lupa, yang berbunyi wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi mukmin laki-laki dan perempuan ya saling tolong menolong, dalam rangka untuk menyeru yang ma'ruf dan juga yang munkar gitu. Nah, di sini kalau memang itu satu kebaikan dan maslahat buat diri, buat keluarga dan buat umat begitu, kenapa tidak? Perempuan ikut berperan aktif begitu kan. Betul. Di bidang politik juga boleh. Lagi sekarang sudah ada undang-undang aturan bahwa politik itu 30% wanita. Sekarang nyatanya belum juga mencapai 30% begitu. Mudah-mudahan ini bukan suatu diskriminasi ya tentang gender ya. Jadi merupakan memang perempuan itu oleh pemerintah juga terus digalakkan pengaruh utamaan gender. Artinya perempuan itu harus ikut gitu. Harus ikut berperan aktif di seluruh bidang. Tadi saya katakan begitu kan, ya politik, ya budaya, agama, pendidikan kan semuanya begitu, ya. sosial. Nah, jadi supaya perempuan itu benar-benar berdaya lah gitu. Berdaya. Ya, karena ada istilah pemberdayaan perempuan. Menterinya juga ada. Perempuan. Jadi bagaimana supaya perempuan ini berdaya, kuat. Ya. Kalau dalam BKMT itu saya punya organisasi yang pimpin. Iya, betul. Yang saya pimpin itu ada moto BKMT. Apa tuh? Perkasa. Perkasa itu artinya perempuan kuat, sehat dan sejahtera. Perkasa itu perempuan kuat, sehat, sejahtera. Kuat imannya. Jadi perkasa diartikan kata-katanya itu, tapi itu sebuah bisa dikasih ini penjelasan gitu ya. Bisa dijabarkan gitu. Perempuan kuat, sehat dan sejahtera. Kuat ilmunya, kuat imannya, kuat ekonominya. Ya kan? Nah, Masya Allah, semua itu kuat. Itulah yang dikatakan Nabi, al-mu'minul qawiyyun khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Bahwa orang yang beriman, laki atau perempuan yang kuat itu lebih disukai, lebih dicintai Allah daripada mukmin orang beriman yang lemah. Lemah ekonomi, lemah fisik, lemah iman, lemah ilmu. Hancur kalau kita lemah gitu sih. Makanya kita terus ikut perempuan ini berperan aktif di organisasi-organisasi keagamaan, lembaga-lembaga dakwah seperti yang
semi-resmi lah seperti BP4, kita kan bisa berfungsi di situ. Oh iya, benar, memberikan penyuluhan kepada yang bermasalah tadi rumah tangga. Kita kan bisa memberikan solusi di situ, ya, di situ, kan? ya. Nah, kemudian di LPTK kita juga berperan aktif perempuan. Kemudian di P2A, bahkan di apalagi tuh P2T P2A, di GSI, Gerakan Sayang Ibu. Pokoknya banyak lah yang memang perempuan itu bisa difungsikan ya, supaya benar-benar menjadi perempuan yang tadi saya inginkan, itu perempuan yang walaupun seperti saya ini udah senior gitu menjadi yang udah senior, menjadi perempuan atau yang ibu yang sudah senior begitu, yang sehat, kemudian bahagia dan tetap bermanfaat. Nah, itu yang dia. harus menjadi moto kita, ya, kita. bermanfaat itu. Wih. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Nah, itulah yang menjadi moto kita. Mantap. Nah, tadi kan jawaban dari Bu Haji Tati nih. Iya. Kalau dari Bang Adi apa nih? Luar Tentang biasa emansipasi dari jawaban wanita. dari Bu Haji Tati. Orang perempuan harus beremansipasi. Kalau saya sih begini aja, maaf Bu Haji, terus aja kayak lagu Bang Haji Romaira, emansipasi wanita jangan, tapi jangan sampai keterlaluan. Jadi boleh saja. Gimana dong lagunya, gimana dong? Kita boleh lah berpartisipasi dalam dunia politik, dalam dunia dakwah, dunia kesehatan dan sebagainya lah. Wanita harus hadir di sana, tapi kan tugas utama tetap saja ibu rumah tangga. Jadi jangan lupakanlah pendidikan anak-anak. Jangan lupakan sediakan sarapan buat suami. Penting ya. Wanitanya tetap beda-beda. Karena kan biar bagaimanapun ibadahnya yang utama kan di sana Bu Haji ya. Iya Di betul. rumah tangga sebagai ratunya di rumah tangga, bagaimana bisa memberikan pelayanan atau pemimpin di rumah tangga kita buat anak-anak kita semua. Kadang-kadang begini, mohon maaf. Kadang-kadang ibu-ibu jadi menteri, jadi apa, mohon maaf saya tidak menyinggung siapapun ya. Iya. Kadang-kadang di rumah itu ya untuk anak-anak jarang ketemu. Seperti kadang-kadang ya itulah pelayanan, walaupun kita tidak mendiskreditkan harus melayani suami kayak pembantu ya, tapi seenggaknya kan dalam sarapan harus hadirlah bersama suami dan anak. Iya. Jadi intinya sehebat-hebatnya perempuan tetap harus tahu kodrat kita sebagai perempuan gitu ya Bang Adi ya. Iya. Keterlaluan lah kata dokter. Nah, gitu. Saya nggak inget lagunya ya. Kalau inget kita nyanyi sama-sama nih. Oke, di akhir diskusi kita nih, mungkin dari Bu Haji Tati dan Mbak Adi bisa kasih harapannya apa, atau kata-kata mutiara atau pantun buat kita semua sahabat podcast Kemenak Tangsel. Ayo, dari Bu Haji Tati apa nih? Apa ya? Harapannya Kalau atau pantun saya nggak biasa mantun. buat kesemak atau apa? Nggak biasa mantun. Tapi mungkin ya pesan yang ingin saya sampaikan itu bahwa kita mari untuk para penyuluh khususnya untuk senantiasa berkomitmen dengan tugasnya ya, untuk senantiasa mengajak orang lain ke jalan Allah dengan penuh tulus, dengan penuh rasa tanggung jawab, seperti yang dipesankan seperti pertama tadi saya bicara, yang diindikan oleh atasan kita. Nah, jadi semua itu dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan tentunya dengan tulus mengharap ridho Allah, itu yang paling penting. Betul. Sehingga semua yang kita lakukan, aktivitas kita sebagai penyuluh akan tidak sia-sia. Semua tercatat menjadi amal soleh yang diterima di ridho Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Robbi. Amin ya Rabbal alamin. Nah, itu tadi kata-kata mutiara atau harapan dari Bu Haji Tati ya kan. Sekarang dari Bang Adi apa nih? Coba. Kalau saya untuk penyuluh, mari kita lakukan ini dengan buat kata-kata dengan ikhlas, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena biar bagaimanapun kita sebagai penyuluh selain pegawai dari Kemenak, kita juga memang kewajiban sebagai umat Islam untuk berdakwah, untuk mengajarkan kebaikan, amar ma'ruf, nahi munkar, senantiasa memberikan pencerahan kepada masyarakat sebagai penyuluh, memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat. Itu sebagai tugas kita lah. Kalau masalah untuk ya yang lainnya misalnya masalah honor atau segala macam,
ikhlas saja, nanti juga Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Betul. Mudah-mudahan dengan tadi Bu Haji katakan tadi, dengan bersyukur nanti Allah akan tambah. Betul. Dan untuk pesan saya untuk podcast Kemenak Tangsel nih luar biasa ya. Luar biasa. Dari kita sebagai penyuluh. Ya, aduh. Mudah mau makin sukses, makin banyak subscribernya, Amin, 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 makin amin. banyak menebarkan manfaat. Amin, betul Gitu. banget. Oke, sahabat podcast Kemenak Tangsel, kita sudah berdiskusi ya kan bersama-sama membahas tentang penyuluh, fungsi dan tugasnya dan semua serba-serbi tentang kepenyuluhan gitu. Nah, mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini bisa banyak mendatangkan manfaat dan juga bisa terjalin silaturahmi antara masyarakat Kota Tangerang Selatan dengan para penyuluh agama Islam Kota Tangerang Selatan. Jadi kita bisa bersinergi antara masyarakat Kota Tangsel dengan penyuluh agama Islam. Amin. Amin. Terima kasih untuk dua bintang tamu kita. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam lain kesempatan dalam waktu yang berbeda. Terima kasih banyak untuk sahabat podcast Kemenak Tangsel. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.